Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. 20 tahunan mungkin ya, jadi aku ngerasakan sendiri, aku alhamdulillah blessing banget, apakah karena yoga atau apa aku nggak tahu ya, tapi yang jelas aku memang rutin beryoga paling nggak 2 kali seminggu ya, kadang-kadang 3-4 kali tergantung kesempatan. Nah, yang aku rasakan adalah aku tuh hampir nggak pernah sakit. Itu luar biasa. Jadi kalau di kantor gitu ya pada kena pilek, nih teman-teman mungkin juga tahu ya, dulu sejak saya di kantor yang lama juga, Mbak Dina nih kita pada pilek nih, kenapa Mbak Dina oke aja gitu. Nah, padahal aku lebih tua dari mereka dan kegiatanku tuh mungkin sekitar 4-5 jam aja tidur gitu. Nah, jadi aku yakin sih kayaknya yoga ini ya yang mungkin membantu stamina dan membantu spiritku untuk bisa hidup dengan ceria, semangat ya, nggak habis-habis itu namanya stamina ya, sampai saya tidur malam itu juga oke aja. Nah, gimana nih ya kalau untuk anak-anak? Aku yakin semakin muda anak maka semakin hebat untuk membantu anak-anak itu menjadi diri yang unggul, menjadi diri yang hebat ya. Karena sebenarnya kalau kita mau bicara perkembangan anak itu kan ada psikomotorik ya, ada kognitifnya, ada afektif dan sebagainya, di mana pertumbuhan otaknya itu harus terbangun dengan sangat baik begitu. Nah, sebenarnya yoga ini nggak hanya psikomotorik, nggak hanya fisik anak, ya. Katakanlah oke lah, yang paling gampang kita bayangkan kalau anak ini beryoga, ya. Tadi Mas Yudi mengatakan ada koneksi antara dirinya dengan badannya, ya. Maka kesadaran dia terhadap badannya itu akan baik sekali. Misalnya nih, kalau dia sudah sadar terhadap tubuhnya, maka kalau dia berlama-lama lihat gadget, ya, maka akan terasa banget itu nggak enak di lehernya, ya. Akan dia sensitif dengan ini nggak enak nih buat aku, ya. Karena ketika yoga itu badan tuh enak banget gitu Dika ya, badan itu benar-benar bangun gitu ya. Nah, sehingga ini namanya postur tubuh ya akan selalu tegap. Biasanya orang-orang yang beryoga itu biasanya akan kelihatan pada ini bagian shoulders ya, the back ya, punggung, pundak itu tegap ya. Dan ini anak-anak kalau semakin dia muda menyadari bahwa oke, aku nggak enak nih duduk melengkung terus, aku mesti bergerak. Nah, semakin dia memiliki kebiasaan yoga itu, makin dia akan menolak terhadap bergadget terus misalnya ya. Kemudian ngelihat terus begini ya, lehernya nggak enak, ini juga nggak oke gitu ya. Dia akan sadar oke, aku mesti melakukan gerakan-gerakan yang kontra terhadap ngelihat terus kepada gadget itu. Nah, jadi ini aku yakin betul bahwa yoga ini semakin mudah dilakukan, maka akan membuat anak-anak tadi tercegah dari adiksi gawai. Ya, dia sensitif terhadap kebutuhan tubuh untuk bergerak. Ya, nafas juga begitu. Kok kita duduk terus begitu kan, nafas juga sebetulnya terpengaruh. Kita nggak panjang nafas kita sebetulnya. Nah, dengan yoga itu juga kesadaran kita, nafas kita enak ya, perasaan kita enak, makan enak, tidur enak, apalagi semuanya enak begitu. Pikiran kita juga nyambung ya dengan apapun yang ada di sekitar kita, lebih jelas, lebih jernih begitu. Jadi kalau ada masalah tuh nggak mudah stres begitu. Nah, jadi dengan macam-macam challenge dalam kehidupan ini ya, tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini, maka sebetulnya anak-anak semakin mudah dilatih. Dia akan mampu mengendalikan emosinya. Dia akan memiliki kesabaran, keikhlasan, karena gerakan-gerakan yoga itu ada yang luar biasa susah. Bukan susah apa, tapi badan kita itu kadang-kadang harus menahan sesuatu yang katakanlah
kita ambil hitungan misalnya berapa ya. Dan itu mencapai itu kita butuh ketenangan, ya, konsentrasi, kesabaran, sampai itu bisa kita lakukan. Nah, itu butuh kesabaran, keikhlasan, dan kita akan mencapai pembukaan tubuh-tubuh itu dengan lebih besar. Tadinya terbukanya sedikit ya, semakin besar ya, sehingga kita betul-betul lebih lentur gitu otot-otot kita. Nah, jadi aku sih sarankan betul ya bahwa yoga ini bisa kita lakukan di sekolah-sekolah semudah mungkin. Aku berbahagia Dika, kebetulan tadi pagi aku berhubungan dengan seorang penggiat PAUD namanya Ibu Galuh. Mudah-mudahan Ibu Galuh ada di sini ya, dari Solo. Tadi pagi barusan ya, beliau mengatakan bahwa beliau sedang membuat penelitian, membuat buku juga terkait dengan yoga for kids, ya. Dan beliau juga membuat film-film juga terkait dengan yoga for kids, ya. Dan ternyata beliau juga percaya betul karena beliau belajar mengenai hal ini, meneliti ya, dan juga mempraktekkan dengan anak-anak ya, sehingga beliau yakin betul ini harus dikembangkan begitu. Dan penelitian beliau itu menerima hadiah kedua perlombaan karya kreatif gitu kurang lebih ya. Dan itu luar biasa. Menurut aku perlu kapan-kapan kita hadirkan Ibu Galuh ya, untuk bisa menguatkan kita atau apa ya, pengetahuan kita bertambah mengenai apa yang bisa membuat anak-anak itu lebih hebat di dalam perkembangan mereka. Kita pengen anak-anak yang betul-betul ceria ya, perasaannya oke, menjaga emosinya dengan baik ya, secara fisik mereka kuat ya, dan itu nggak mudah sakit ya. Kemudian cerdas, di tubuhnya menjadi cerdas. Misal bungkuk, dia akan tahu bahwa ini aku udah kelamaan, nggak enak nih, langsung. Tubuh itu kembali seperti yang terbaik begitu. Nah, jadi ini dia cerdas tubuh itu juga bisa terjadi karena yoga itu. So, dengan adanya Tasta tadi mengatakan bahwa oke, nikmat banget itu ya beryoga. Insya Allah kita bisa mencoba menumbuhkan juga yoga for kids ini lewat pembicaraan kita di Bincang Sejiwa. Jadi ini mengawali kita berbincang-bincang tentang tubuh ya untuk anak-anak, dan nggak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukannya karena ada ruang digital ya, para guru yoga juga melakukannya, mengajak masyarakat melakukannya. Dan aku mengapresiasi juga nih kayak Mas Yudi ya, yang tadinya dulu termasuk mahal untuk beryoga, dan betul sekali itu eksklusif banget. Sekarang ini di mana-mana ada, dan tadi Mas Yudi mengatakan yoga gembira itu ada di 23 titik di Jabodetabek. Sekarang di seluruh Indonesia tuh banyak banget. Jadi sebetulnya kreativitas Mas Yudi ya, inisiasi Mas Yudi, inisiatif ini berkembang untuk Indonesia. Jadi kita apresiasi, insya Allah semakin muda lagi anak-anak bisa kita libatkan untuk beryoga. Itu mungkin Dika jawabanku. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.